Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah kekerasan yang sering terjadi di dalam rumah tangga, entah itu berada dalam keadaan yang sudah kawin atau yang sedang kumpul kebo. Kekerasan ini juga memiliki tingkat mulai dari yang ringan hingga yang berat, bahkan mulai dari pemukulan sampai berujung kematian. Kemudian adanya kampanye pemasaran sosial kali ini kami mengharapkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu permasalahan KDRT, termasuk dampak negatifnya terhadap individu dan keluarga, serta mendorong perubahan untuk mengedukasi para korban dalam kasus KDRT ini. Pada kampanye kali ini kami menggunakan analisis SWOT, di mana ada strength atau kekuatan. Dengan itu kami berkolaborasi dengan organisasi atau komunitas lokal dan pemerintah untuk mendapatkan dukungan kampanye sosial dan finansial dan sponsor pemerintah untuk meningkatkan jangkauan dan kampanye pemasaran. Kami mengadakan seminar dan edukasi tentang cara mengenali dan bagaimana memberikan dukungan kepada korban KDRT. Ini suatu kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu penggunaan media informasi digital untuk masyarakat yang kurang akses internet sehingga harus menggunakan media cetak. Lalu kurangnya pemahaman dan sensitivitas budaya. Hal ini menyebabkan pesan kampanye tidak efektif atau bahkan ditolak karena dianggap tidak relevan. Analisis yang ketiga yaitu opportunities, yaitu peluang. Peluang yang pertama, meningkatnya akses informasi melalui media sosial dan internet. Lalu kolaborasi dengan influencer dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian audiens dan menyebarkan pesan dengan lebih efektif. Kita juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dan LSM dan menyediakan program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat. Analisis kita yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ancaman pertama yaitu stigma dan tabu sosial yang dapat menghambat efektivitas kampanye karena banyak korban yang enggan melaporkan kejadian. Dan yang kedua, masyarakat mungkin menolak atau tidak mempercayai pesan kampanye. Kampanye pemasaran sosial dengan masalah KDRT ini berfokus kepada para perempuan yang rentan terhadap kasus KDRT. Femela.com, seorang selebgram Beacon Rescue Mission dalam postingan Facebooknya menulis telah menjangkau 6.000 pengguna Facebook dan berhasil menyelamatkan 6 perempuan yang menjadi korban KDRT dalam 24 jam. Dari kasus ini, strategi pemasaran dapat disesuaikan untuk menjangkau dan mempengaruhi sasaran audiens perempuan dengan pesan-pesan yang relevan, mendidik, dan mendorong tindakan positif. Untuk tujuan dan sasaran perilakunya, di sini tujuan yang pertama yaitu tujuan jangka pendek, di mana tujuan jangka pendek ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang permasalahan tersebut dengan memperluas jangkauan program-program pencegahan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan jangka menengah, di mana tujuan jangka menengah ini mencakup bagaimana kita mengubah sikap dan perilaku individu terhadap KDRT dengan kerjasama antara lembaga-lembaga yang terlihat atau terlibat dalam penanganan KDRT. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu tujuan jangka panjangnya, di mana di sini kita berfokus pada pengurangan angka kekerasan dalam rumah tangga serta keseluruhan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban KDRT. Mengidentifikasi wawasan audiens utama itu korban dari KDRT. Kebutuhan emosional, mendapatkan dukungan emosional dan merasa aman. Lalu akses bantuan, mengetahui tempat dan cara mendapatkan bantuan, kondisi, shelter, layanan, juga bisa konseling. Lalu ada pemberdayaan, informasi mengenai hak-hak mereka dan bagaimana keluar dari situasi KDRT. Pemosisian masalah KDRT dengan membuat yang pertama ada hari kesadaran, yakni menentukan hari anti kekerasan terhadap perempuan untuk memperkuat kegiatan kampanye yang akan kita lakukan. Terus yang kedua ada bantuan hukum, yakni memberikan akses kepada bantuan hukum gratis atau terjangkau untuk korban. Terus yang ketiga ada kolaborasi, yakni bekerja sama dengan pemerintah dan LSM, sektor swasta, serta melibatkan perusahaan dalam kampanye melalui program tanggung jawab sosial. Baik, kita masuk ke strategi 4P. Strategi yang pertama ada produk, pelayanan dan dukungan, menyediakan berbagai layanan seperti hotline, darurat, konseling, tempat penampungan, bantuan hukum, dan program rehabilitasi bagi korban dan pelaku. Dan edukasi dan informasi, yaitu mengembangkan materi edukasi berupa brosur, panduan, situs web, dan aplikasi yang memberikan informasi tentang KDRT, hak korban, dan cara mendapatkan bantuan. Yang ketiga, program pemberdayaan, ini menyediakan program pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan kelompok dukungan untuk membantu korban KDRT menjadi mandiri. Baik, strategi yang kedua yaitu place, di mana di sini kita meningkatkan aksesibilitas layanan dengan memastikan layanan itu tersedia di berbagai lokasi yang mudah dijangkau termasuk dalam perkotaan dan pedesaan.
Jadi tempatkan pusat dukungan ini di rumah sakit, kantor polisi, atau pusat komunitas lainnya. Kemudian kita juga menyalurkan atau saluran digital di mana di sini kita memanfaatkan platform online seperti situs web, aplikasi seluler, dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi dalam memberikan informasi serta layanan dukung secara online. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mobilitas, dengan menyediakan layanan mobile yang dapat mendatangi korban di tempat mereka berada, misalnya melalui unit layanan keliling. Strategi yang selanjutnya yaitu ada price. Ini akses gratis atau terjangkau untuk memastikan bahwa layanan dan dukungan yang disediakan dapat diakses secara gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau agar tidak menjadi beban bagi korban. Selanjutnya ada bantuan finansial. Ini menawarkan bantuan keuangan atau beasiswa bagi korban yang memerlukan dukungan untuk memulai hidup baru. Selanjutnya ada subsidi dan donasi. Yakni menggunakan dana dari pemerintah, LSM, dan donatur swasta untuk menutupi biaya operasional layanan dan memastikan keberlanjutan program. Masuk ke strategi yang terakhir, yaitu promotion. Kampanye kesadaran dengan menunjukkan kampanye kesadaran melalui media digital atau media sosial, iklan online, dan yang lainnya untuk menyebarkan informasi tentang KDRT dan layanan yang tersedia. Lalu yang kedua, testimoni dan cerita. Menggunakan testimoni dan cerita nyata dari korban yang telah berhasil mendapatkan bantuan untuk menginspirasi dan memotivasi korban lain agar mencari bantuan. Lalu kolaborasi dengan influencer. Melibatkan tokoh masyarakat seperti selebriti dan influencer untuk mendukung kampanye dan menyebarkan pesan audiens yang lebih luas. Baik, jadi kesimpulannya yaitu dengan adanya kampanye KDRT ini mendorong kita untuk melakukan upaya holistik yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak dari individu hingga pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua orang, khususnya mereka yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.